Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Arnilio, nomor BP 2010 10 21 10 13 dari Prodi Agroteknologi kelas Pancasila 11. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika. Di sini saya akan membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, dan pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu membangun argumen tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu pemilihan umum pada Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi yang terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru. Artinya, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara kodrat bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik dan akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellisme. Selanjutnya, tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu pada Orde Lama, yaitu berupa sikap otoriter dalam pemerintahan yang tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat untuk mufakat. Yang kedua, tantangan pada Orde Baru, yaitu terkait dengan masalah NNK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang tidak sesuai dengan sosial yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Yang ketiga, pada tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu sila hakikat, sila ketuhanan yang terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber dari norma agama. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tadi sudah jelaskan pada hakikat ketuhanan. Selanjutnya, hakikat sila kemanusiaan yang terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi norma yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia biasa. Yang sila ketiga yaitu persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama bagi warga negara. Yang keempat, sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya menghargai diri sendiri sama halnya menghargai orang lain. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan perwujudan dari sistem etika yang tindakan menekan pada kewajiban semata, tetapi lebih menonjolkan keutamaan. Dan selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu meletakkan Pancasila sebagai sistem etika. Berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penyelesaian sikap dan keputusan yang diambil warga negara. Selanjutnya yaitu hal-hal yang urgen dalam sistem Pancasila, yaitu
Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi dan penentu sikap dan tindakan keputusan setiap keputusan yang diambil setiap warga negara. Pancasila sebagai member guidance bagi setiap warga negara supaya jelas dan tata pergaulan. Materi yang terakhir yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Mengapa Pancasila perlu sebagai sistem etika? Yang pertama yaitu dedikasi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, korupsi akan bersimaharajalela atau merajalela karena penyalahgunaan negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa peduli berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah materi saya mengenai atau penjelasan saya mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Rangga Arnelio mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.